Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Melanjutkan pembahasan materi pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas materi tentang pengaruh kepribadian, nilai, dan gaya hidup. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Fauzi Nur Iqbal, Zulfadli Abdillah, serta Cici Krisnawati, akan memaparkan 3 poin utama, yaitu yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi kepribadian. Kedua, nilai-nilai individu. Ketiga, konsep gaya hidup. Oke teman-teman, kita akan memasuki pada pembahasan pertama, mengenai definisi kepribadian. Definisi kepribadian. Kepribadian didefinisikan sebagai ciri-ciri kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang berespon terhadap lingkungannya. Penekanan dalam definisi ini adalah pada sifat-sifat dalam diri atau sifat-sifat kewajiban, yaitu kualitas, sifat, pembawaan, kemampuan mempengaruhi orang dan perangai, khusus yang membedakan satu individu dari individu lainnya. Singkatnya, kepribadian adalah sikap atau perilaku kejiwaan seseorang dalam merespon lingkungannya. Sifat-sifat dasar kepribadian. Pertama, kepribadian mencerminkan perbedaan individu. Tentunya, setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda, walaupun bisa saja mirip, dan itulah yang membuat setiap orang terlihat berbeda dalam bersikap. Kedua, kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Dan ketiga, kepribadian dapat berubah. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan poin kedua, mengenai nilai-nilai individu. Setiap individu memiliki nilainya masing-masing. Kita dapat melihat nilai tersebut dari perubahan perilaku dan alasan seseorang dalam membelanjakan uang atau sumber daya yang mereka kelola dan mereka miliki, keinginan untuk membeli barang. Semakin tinggi mereka menilai dari suatu barang dan jasa terhadap kebutuhan kehidupan, maka akan semakin tinggi pula apresiasi mereka dalam memandang barang dan jasa tersebut dari segi konsumsi. Pengertian gaya hidup. Gaya hidup merupakan kata lain dari lifestyle yang didefinisikan sebagai bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa dirubah sesuai zaman atau keinginan seseorang untuk merubah gaya hidupnya. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan poin terakhir, mengenai konsep gaya hidup. Konsep ringkasan yang mencerminkan nilai konsumen. Menurut Setiadi, sikap tertentu yang dimiliki konsumen terhadap suatu objek tertentu bisa mencerminkan gaya hidupnya. Gaya hidup seseorang bisa juga dilihat dari apa yang disenangi ataupun pendapatnya mengenai objek tersebut. Menurut Well dan Tiger, konsumen dapat diamati atau diukur dengan sistem AIO, Advice, Interest, and Opinion. Dalam pengertian pertama, bagaimanakah mereka mempergunakan waktu dalam kehidupan sehari-hari? Kedua, apa saja yang menjadi minat atau apa saja yang ada di sekeliling mereka yang dianggap penting dalam kehidupan dan berinteraksi sosial. Ketiga, bagaimana pendapat atau opini memandang diri sendiri dan terhadap dunia di sekitar mereka. Keempat, karakteristik dasar kelompok konsumen tersebut umumnya dapat didasarkan pada wilayah geografis. Keempat hal tersebut di atas dapat memberikan gambaran gaya hidup secara komprehensif pada suatu kelompok konsumen. Contoh, bagaimana produk mie instan yang saat ini sangat dikenal luas. Fenomena ini, pokok pangkalnya adalah stratifikasi sosial, sebuah struktur sosial yang terdiri lapis-lapisan, dari lapisan teratas sampai lapisan terbawah. Dalam struktur masyarakat modern, status sosial haruslah diperjuangkan atau arsip, dan bukannya karena diberi atau berdasarkan garis keturunan atau ascribe. Selayaknya status sosial merupakan penghargaan masyarakat atas prestasi yang dicapai oleh seseorang,
Jika seseorang telah mencapai suatu prestasi tertentu, ia layak ditempatkan pada lapisan tertentu dalam masyarakatnya. Demikianlah yang dapat kami paparkan. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas perhatiannya sudah menyimak videonya dari awal hingga akhir. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan bagi kita semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.